Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi tetap semangat. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah upacara 17 Agustus? Sudah. Di mana? Nah, itu merupakan nasionalis ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas nanti memimpin doa. Apakah kelasnya sudah bersih? Sudah. Untuk ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semuanya? Oke. Sebelum pembelajaran saya mulai ya, apakah kalian masih ingat dengan tepuk segitiga exposure? Masih ingat? Nyoba berdiri semuanya. Tepuk segitiga exposure. ABC. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang teknik pengambilan gambar dengan frame size. Ada medium long shot, extreme long shot, medium close up, dan juga ada big close up. Itu merupakan teknik pengambilan gambar yang pertama. Agar apa? Tayangan video yang dihasilkan itu terlihat sempurna. Dan ada beberapa teknik juga sebagai pelengkapnya di materi selanjutnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang videografi lagi dengan teknik sudut pengambilan gambar. Sebelum saya mulai sudut pengambilan gambar, apakah kalian pernah melihat tayangan bioskop atau film? Pernah. Sering mengamati apa tidak? Sering ya. Kira-kira setiap perbedaan antara film Korea dengan film Indonesia pasti ada perbedaan. Dari segi kualitas, dari pengambilan gambar, dari naskah, semuanya akan ada perbedaan masing-masing karena setiap negara pasti ada ciri khas masing-masing. Nah, ada dua tayangan video nanti dilihat dan juga dianalisis. Kira-kira di antara dua video ini apa yang membedakan, apa yang menarik dari dua video ini? Ini bukan susu yang biasa. Pertama dan satu-satunya, susu kandungan air gula dengan pH tinggi dan fosfor. Tanpa sukrosa, rasanya creamy dan pasti suka. Karena ada new generation yang aktif di mana aja. Untuk produksi susu yang next generation. Pilih susu next gen Bebela. Kira-kira di antara dua video ini apakah ada komentar dari kalian? Saya Pak. Silakan, Farin berdiri. Yang pertama lebih menarik karena video iklan ini kaya akan pengambilan gambar dan komposisi dan secara visual itu sangat terlihat bagus dan langsung paham itu iklan apa. Ya, saya tepuk tangan untuk Farin. Memang ya, pada dasarnya iklan yang diproduksi oleh production house dan ada talentnya pasti akan tertuju, oh ini iklan Bebelak atau iklan susu, langsung tertuju. Makanya kenapa iklan televisi itu mampu menggait kita, mampu menyuruh kita untuk membeli, ya karena dari segi brandingnya, dari segi kemasannya, dan dari segi visualnya mereka mampu membuat itu.
Dan tidak ada satupun manusia yang tidak tertarik dengan iklan, tidak ada. Semua pasti termakan oleh iklan. Oke. Kemudian ada lagi tanggapan? Silakan Zahra, berdiri. Jadi iklan yang kedua itu pengambilan gambarnya itu kurang dan hasilnya itu tidak enak dilihat oleh orang. Ya, tepuk tangan untuk Zahra. Yang kedua, ini hasil olahan UMKM biasa atau hasil olahan orang-orang yang tidak terjun di dunia production house. Makanya iklan yang kedua ini kurang menarik diminati oleh masyarakat. Ya karena dari segi kemasannya, kemudian dari segi brandingnya, dari segi pengambilan gambarnya kurang menarik. Maka dari itu pembuatan video pembelajaran hari ini adalah gimana caranya agar video itu lebih menarik untuk dikonsumsi oleh publik. Karena kenapa? Video itu bukan untuk kita. Tayangan iklan, tayangan film, tayangan apapun yang berbentuk visual bukan untuk kita sendiri, tapi untuk publik, untuk konsumsi publik. Agar apa? Publik tertarik atau lebih mengetahui apa informasi yang didapatkan dari video tersebut. Paham di sini ya? Oke. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis teknik pengambilan gambar mulai dari bird eye view, high angle, A-level, kemudian ada low angle, front angle, cathode angle. Kalian mampu menganalisis materi yang hari ini. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengambil gambar dari sudut angle. Jadi tugas kalian pasti nanti ada tugas karena metode kita menggunakan PJBL, Project Based Learning, sehingga apa? Hasil analisis nanti kalian buat tugasnya, yakni melakukan pengambilan gambar dengan sudut kamera angle. Hasil habis belajar, mengamati, diskusi dan nanti melakukan praktek di lapangan. Paham di sini? Kemudian ada fenomena lagi di masyarakat. Mungkin kalian tidak familiar dengan fenomena ini. Di balik fenomena ini sampai tembus dunia. Ya. Ada yang pernah lihat ini apa? Pacu jalur yang sampai viral sampai saat ini. Dan kemarin sempat sempat dinyanyikan dan dimeriahkan di Istana Negara oleh Pak Presiden pada tanggal 17 Agustus. Kita lihat tayangan berikut. Nah, ya, pacu jalur yang dulu sekali pacu jalur sudah ada. Cuma karena sosial media sekarang itu cepat naiknya, apalagi TikTok, apalagi kalau di FYP, semua akan mencari. Dan orang nggak akan tahu video ini didasarkan oleh siapa. Nah, di balik pacu jalur ada fotografer dan videografer yang mengabadikan dengan indah sampai tembus dunia. Nggak ada orang yang tahu, gitu ya. Tanpa adanya videografer dan fotografer, pacu jalur tidak akan terkenal, nggak akan tembus dunia. Maka dari itu, sekolah di kafe merupakan sekolah yang hari ini dibutuhkan di dunia, bahkan di Indonesia. Siapapun itu pasti membutuhkan yang namanya jasa desain komunikasi visual. Maka dari itu bersyukurlah kalian sekolah di yang modern ini. Paham di sini ya? Sebelum ke materi selanjutnya, nanti kalian akan mendapatkan materi dan kalian amati, kalian analisis materi tersebut. Setelah kalian menganalisis materi ini, nanti setiap kelompok akan saya kasih lembar kerja murid atau LKM sebagai bentuk tugas kalian. Kira-kira hasil dari kalian melihat tayangan video ini apa tugasnya nanti? Paham di sini?
Halo Sobat Gensik, jumpa lagi bersama saya di channel Zamar Production. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian sehat semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang teknik pengambilan gambar dengan sudut angle atau kamera angle. Bagi kalian pecinta videografi maupun fotografi, teknik ini sudah tidak asing lagi, karena teknik ini diperuntukkan bagi kalian yang hobi dalam videografi maupun fotografi. Tapi bagi kalian pemula, teknik ini wajib kalian pahami. Nah, kali ini saya akan membahas terkait jenis-jenis kamera angle dan teknik pengambilan seperti apa. Simak video ini sampai habis. Sobat Gensik, berikut adalah jenis-jenis teknik pengambilan gambar dengan sudut kamera angle. Apa sih kamera angle itu? Kamera angle merupakan sudut penempatan kamera mengambil gambar suatu objek, pemandangan, atau adegan dengan sudut tertentu. Anda dapat menghasilkan suatu shot yang menarik, perspektif, dan juga unik, dan menciptakan kesan tertentu. Lalu apa saja sih jenis-jenis kamera angle itu? Yang pertama ada bright eye view, yang kedua ada high angle, yang ketiga ada eye level, yang keempat ada low angle, yang kelima ada from eye level, yang keenam ada candid angle. Yang pertama ada bright eye view. Gambar yang diambil dengan posisi angle ini akan memperlihatkan sudut pengambilan gambar dengan ketinggian. Pemotretan atau pengambilan gambar ini dilakukan dari tempat yang sangat tinggi, seolah-olah kita menggunakan mata burung untuk memvideo objek yang kita inginkan. Contohnya seperti gambar yang menampilkan seluruh isi kota, gedung tinggi, ramainya perkendaraan, dan aktivitas di jalan. Angle, sudut pengambilan gambar ini memiliki karakter angle yang seperti bright eye view, yaitu memotret atau memvideo objek dari ketinggian. Hanya saja angle ini tidak se-ekstrim bright eye view. Bila digunakan untuk memvideo, maka tingginya sorotan kamera harus lebih tinggi dari posisi kepala orang tersebut, sehingga posisi kepala akan tampak lebih besar, membulat, dan ukuran badan tampak mengecil sampai ke kaki seperti meruncing. Kemudian ada eye level. Eye level adalah sudut pengambilan gambar atau angle yang netral, sehingga disebut juga normal angle. Pada angle ini, tingginya kamera saat merekam harus sejajar dengan objek yang diinginkan. Bila memvideo seseorang, maka bagian tubuh yang dijadikan tolak ukur untuk mensejajarkan sorotan kamera dengan objek adalah pada posisi kepala, lebih tepatnya jatuh di area mata. Selanjutnya ada low angle. Low angle, sudut pengambilan gambar ini merupakan kebalikan dari teknik high angle, yaitu sudut pengambilan gambar yang rendah, dan jika digunakan untuk memotret seseorang, maka tingginya sorotan kamera harus lebih rendah dari kepala orang tersebut. Hasil gambar menggunakan angle ini juga merupakan kebalikan dari hasil high angle, yaitu membesar pada bagian kaki dan mengecil pada bagian kepala. Selanjutnya ada from eye angle. Sudut gambar ini memiliki karakter yang sama seperti dengan low angle, yaitu sudut pengambilan gambar yang rendah. Perbedaannya adalah tingkat rendahnya lebih ekstrim hingga kamera hampir saja menyentuh tanah, seolah-olah kita menggunakan mata katak untuk merekam objek yang kita inginkan. Saat menggunakan angle ini, terkadang fotografer harus dalam posisi tiarap saat memotret. Yang terakhir ada candid angle. Sebenarnya teknik ini merupakan teknik adaptasi dari yang beberapa dari videografer. Akan tetapi saya masukkan karena menjadi teknik baru yang kita gunakan. Candid angle, sudut pengambilan gambar, disebut juga sebagai oblique angle, yaitu pemilihan sudut pengambilan gambar yang sengaja dimiringkan. Angle ini biasanya digunakan untuk menghasilkan gambar yang unik. Berikut ini adalah contoh gambar yang diambil menggunakan teknik candid angle. Sobat Gensik, tentunya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pengambilan gambar menggunakan kamera agar hasil kamera angle itu tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Simak video ini sampai habis dan jangan sampai lupa subscribe, like, and comment. Kira-kira dari tayangan video tadi, apakah bisa dipahami? Bisa. Ada berapa tadi? Teknik kamera angle. Dan 6. Yang pertama ada bright eye view. Yang kedua ada
high angle, yang ketiga ada high level, yang keempat ada low angle, yang kelima ada crop angle, yang keenam ada canted angle. Nah, apa sih Pak gunanya teknik itu? Ya, apa gunanya beberapa teknik yang kita pelajari kemarin dan hari ini? Yang pertama, agar tayangan visual pada video tidak monoton. Ya. Kenapa? Mata kita ada dua. Kalau video itu terlihat stuck atau terlihat tanpa ada movement atau yang lainnya, pasti akan bosan. Sama seperti kami melihat pohon. Kita melihat pohon saja, nggak ada anginnya, nggak ada badai, pasti bosan kan? Hanya seperti itu. Jadi seluruh tayangan video yang ada di televisi, yang ada di YouTube, pasti mereka menyampaikan dan juga menggunakan teknik-teknik ini. Gimana sih Pak penerapannya? Yang pertama ada bird eye view, dari atas pas. Biasanya pakai apa? Kamera drone. Kalau itu jenis jeep. Agar apa? Seluruh objek di bawah terlihat. Yang kedua ada high angle, diambil dari sudut dongkak ke bawah. Agar apa? Agar video yang ditayangkan terlihat lebih kecil. Nah, setiap teknik itu pasti memiliki motivasi masing-masing. Kalau high angle, video ini terlihat menakutkan, tertekan. Kalau sama lihat dari atas ke bawah, pasti kalian takut, benar apa enggak? Sama seperti itu. Kemudian ada E level. Teknik ini disejar oleh kamera mata. Makanya teknik ini biasa dipakai kalau misalkan tidak sesering bird eye view dan juga high angle. Ini lebih dominan dan juga lebih enak dilihat mata. Yang kedua ada low angle, diambil dari bawah. Agar apa? Agar objek terlihat besar. Sama seperti kalian melihat dari bawah ke atas, pasti ukuk gede nih wong yo, seperti itu. Dan motivasinya apa? Kalau high angle, kalau low angle ini, objek akan terlihat angkuh dan juga sombong dan juga menakutkan. Paham di sini ya? Makanya orang tertindas itu yang nindas pasti seperti ini. Paham di sini ya? Kemudian yang nomor 5 ada front angle, diambil dari benar-benar bawah. Ya, di benar bawah agar terlihat besar orangnya. Yang terakhir ada canted angle. Teknik canted angle ini biasa sebagai variasi. Agar apa? Agar visualnya lebih menarik juga. Biasa transisi kayak gini. Nah, itu canted angle. Dipahami dari materi tadi itu? Oke. Sekarang saya bagi LKM. Ya, saya bagi LKM. Dibaca skenario LKM-nya. Kira-kira tugasnya apa? Dan jangan lupa nanti setelah kalian diskusi, saya kasih beberapa kamera ini sebagai media kalian pengambilan gambar. Paham di sini? Setelah itu kalian proses editing, ya menggunakan laptop bisa, menggunakan handphone juga bisa. Yang penting diedit menggunakan perangkat yang bisa kalian pakai. Setelah diedit, nanti dikumpulkan ke depan LKM-nya dan juga filenya. Setelah itu kalian nanti melakukan presentasi setiap kelompok. Paham di sini ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kira-kira membutuhkan waktu berapa menit untuk melakukan teknik ini? Cukup 45? Itu plus editingnya ya. Didiskusikan, setelah itu nanti kita akan melakukan praktek. Kalian bisa di dalam ruangan atau di luar, terserah kalian. Yang penting temanya adalah tentang kemerdekaan. Oke, saya kasih waktu 40 menit. Silahkan diskusi dan juga setelah itu kalian bisa keluar.
Paham ya? Gimana, sudah diskusinya? Sudah? Sudah siap untuk melakukan pengambilan gambar? Sudah siap ya? Harus semangat ya, meskipun panas-panas nggak apa-apa. Cari yang paling teduh. Kira-kira sebelum melakukan pengambilan gambar ada yang tanyakan? Ya, apa dulu? Karena sudah saya kasih kamera step kelompok, kalian nanti bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan tripod atau alat bantu yang lainnya. Yang penting memudahkan kalian dalam pengambilan gambar. Jangan lupa tangannya dibersihkan kalau megang kamera. Mungkin siap? Siap. Ya, bisa keluar. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. Gimana rasanya pengambilan gambar di luar prakteknya? Panas? Ya, panas. Ada yang bingung di luar tadi? Tidak. Oke, sekarang kalian melakukan editing. Waktunya tinggal 10 menit lagi, dipilih file-file mana saja yang sekiranya bisa dipakai dalam pengambilan gambar tadi itu. Karena sudah dikumpulkan LKM-nya dan sekarang sudah siap untuk presentasi? Sudah. Nah, yang maju nanti akan saya ajak. Kira-kira yang siap siapa? Silakan disiapkan materinya dan juga filenya. Untuk kelompok 4 siap maju? Siap. Silakan maju ke depan kelompok 4. Filenya ini ya? Iya, Pak. Ya, itu. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil video yang kami buat hari ini dengan tema kemerdekaan. Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Gimana hasilnya? Bagus ya? Bagus. Kira-kira apa saja saat melakukan pengambilan gambar di luar hambatannya? Panas, capek. Tapi seru ya? Seru. Nah, untuk kelompok lain sudah siap untuk bertanya kepada kelompok 4? Nah, sudah siapkan pertanyaannya? Sudah. Yang bertanya silakan siapa? Silakan Mai. Saya mau bertanya, persiapan apa saja sih sebelum kalian melakukan pengambilan gambar dan teknik apa saja yang sudah kalian ambil? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eni. Persiapan yang pertama yang kita buat ialah membuat naskah cerita, dan teknik-teknik yang kita buat ialah teknik deep angle dari sudut atas, low angle dari bawah, dan A-level sejajar. Oke, sip. Jawabannya gimana Mbak Mei? Oke, puas ya? Oke, benar. Jadi persiapan yang dipakai sebelum pengambilan gambar yang pertama menyiapkan skenario, teknik apa saja yang akan dipakai, dan juga alat-alat dan bahan apa saja yang akan dipakai. Ada lagi pertanyaannya? Sudah? Ya, silakan ditutup. Nah, kembali ke tempat. Baik, sekian dari kelompok kami. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 4. Kita sudah belajar tentang teknik pengambilan gambar, sudah praktek. Kira-kira apa sih yang paling penting dalam teknik pembelajaran hari ini itu? Yang paling penting adalah visual gambar yang ditampilkan ke publik itu harus menarik. Ya, harus menarik. Lagi-lagi yang melihat tayangan kita bukan kita pribadi tapi publik. Maka dari itu perlunya ada kelompok, perlunya ada tim eksekusi dalam pembuatan video apapun, entah itu film pendek, iklan, itu harus ada tim agar menghasilkan karya yang bagus juga. Dan teknik-teknik yang dipelajari pagi hari ini juga dimasukkan ke dalam eksekusi pembuatan video agar apa? Hasilnya terstruktur dan tidak monoton. Paham di sini? Nanti sebelum pembelajaran ini diakhiri, saya kasih kertas terlebih dahulu. Nah, kertas sebagai refleksi materi pada pagi hari ini. Kira-kira materi apa saja yang sudah kalian pahami, apa yang belum, bisa ditulis di sini. Dan pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa ditulis ya, kira-kira apa saja yang pengalamannya, apa saja materi yang belum difahami. Oke, karena sudah semuanya, sekarang evaluasi materi pada hari ini yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar mengajar hari ini siapa? Silakan Zahro, depan sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datangnya di situ saya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai kamera angle. Kamera angle merupakan posisi atau sudut pandang kamera pada saat pengambilan gambar atau merekam adegan.
merupakan sudut pengambilan gambar dengan posisi miring sehingga berkesan unik, dramatis, dan melihatkan tidak kestabilan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan untuk Mbak Zahra. Nah, cukup bagus kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Bahwasanya teknik-teknik itu ketika nanti kalian produksi harus diterapkan karena sebagai alat bantu kita dalam pengambilan gambar. Kalau misalkan belum paham, kalian bisa tanya di perpustakaan, buka buku atau referensi yang lainnya. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira ada yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Ya. Nanti kita ke depan nanti materi selanjutnya adalah teknik pergerakan kamera atau kamera movement. Itu teknik terakhir dalam pengambilan gambar. Sehingga kita akan menerima 3 materi. Ada frame size, kamera angle, dan juga kamera movement. Masih bahagia di sini? Masih semangat? Ya. Sebelum saya akhiri, ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan dari saya, hati-hati di jalan, kalau pulang jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat dalam mencari ilmu. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa makan tempat.